Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi kewirausahaan dan bisnis kecil yang dianggotakan oleh Amelia Rosina Putri, Fatan Rahmat Firza, Farsha Rashina Jafar, Fajri Sodik Darwin, Naufaldi Atalah Nasution, dan saya sendiri Sultan Altaf Atalah. Nah, selanjutnya ini profil dari anggota kelompok 2. Ya. Pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang mempunyai kreativitas aktif, bercipta daya guna, membuat sesuatu yang unik dan baru serta bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kewirausahaan mempunyai proses yang dinamis guna menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, serta resiko. Kewirausahaan ialah sebuah proses untuk mengembangkan, mengidentifikasi, mewujudkan visi serta misi dalam kehidupan. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli, yang pertama ada Richard Cantillon. Kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang berisiko atau ketidakpastian. Selanjutnya menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Yang terakhir adalah menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer. Kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabadikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Selanjutnya ada konsep kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua, daya tahan, yaitu menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Yang ketiga, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang keempat, kelenturan, yaitu seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Dan yang terakhir ada kekuatan, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam respon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Selanjutnya ada ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, memiliki keberanian serta daya kreasi yang tinggi, memiliki semangat tinggi serta kemauan keras, memiliki kemampuan analisis yang baik, berjiwa pemimpin serta tidak berperilaku boros, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta mempunyai pengabdian yang besar pada bisnisnya. Yang selanjutnya ada profil wirausaha. Menurut dikutip Suryana tahun 2001, profil wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan rutin. Wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Yang kedua ada kewirausahaan arbitase. Wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan, pengetahuan, dan pemanfaatan pembukaan.
Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dan memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Yang terakhir ada kewirausahaan inovatif. Wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan pembekalan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses hasil sumber pembekalan, dan organisasi yang baru. Yang selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain serta membantu mereka guna menjadi pengusaha mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta masyarakat di usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Yang keempat, menularkan serta mengembangkan semangat wirausaha pada orang lain. Yang kelima, membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Yang selanjutnya ada prinsip kewirausahaan. Yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat dan ambisius. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Yang keenam, pantang menyerah dan optimis. Yang ketujuh, jujur dan mandiri. Selanjutnya ada fungsi wirausaha. 1. Melakukan pemutusan tujuan juga sasaran pada perusahaan. 2. Melakukan penetapan terhadap bidang usaha dan juga pasar yang akan dilakukan. 3. Melakukan perhitungan terhadap jumlah skala yang akan diharapkan. 4. Melakukan penentuan dari modal yang akan diharapkan. 5. Melakukan pemilihan dan juga penetapan kriteria dari pegawai maupun karyawan serta melakukan pemotivasian. 6. Melakukan pengendalian secara efektif dan juga efisien. Manfaat kewirausahaan. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Menciptakan teknologi. 4. Mendorong inovasi. 5. Membantu organisasi bisnis yang besar. Jenis wirausaha. Yang pertama ada usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, startup bisnis. Di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh para pelaku usaha, baik pada skala rumahan hingga yang beromset ratusan juta rupiah per hari. Yang ketiga, industri kreatif. Usaha seperti ini modalnya relatif kecil dibanding dengan industri-industri yang lain. Bisnis ini tidak memiliki kerangka tertentu, sehingga arah industri ini bebas dikembangkan sesuai dengan kreativitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, peran kewirausahaan. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Seorang wirausaha memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha kerja, yang kedua mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, yang kelima meningkatkan produktivitas nasional. Materi yang selanjutnya ada bisnis kecil. Pengertian bisnis kecil secara umum menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ruang lingkup bisnis kecil secara garis besar antara lain bisnis di bidang jasa, bisnis eceran, usaha distribusi, usaha di bidang agribisnis, dan bisnis manufaktur. Selanjutnya ada manfaat dari bisnis kecil. Manfaat dari bisnis kecil itu dapat membuka lapangan pekerjaan. Keuntungan dari menjalankan bisnis kecil bagi masyarakat adalah bisa membuka prospek tenaga kerja yang lebih luas.
Dengan membuka lapangan kerja, jumlah pengangguran tentu saja menurun. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai makroelektrik ekonomi sebuah negara yang menunjukkan kemampuan negara untuk menghasilkan layanan atau properti dalam kurun waktu tertentu. Ini akan menunjukkan bagaimana kapasitas ekonomi di sebuah negara. Usaha kecil dan menengah adalah salah satu kontributor utama pajak negara karena banyak keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Usaha kecil dan menengah juga bisa dilaksanakan secara fleksibel. Manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pelaku usaha kelas bawah. Perusahaan ini memiliki manfaat yang lebih besar yang secara tidak langsung dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kriteria bisnis kecil. Kriteria bisnis kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah memiliki kekayaan paling bersih 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri itu bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang terakhir, berbentuk usaha perorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Selanjutnya ada ciri-ciri bisnis kecil. Yang pertama ada manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang ketat antara pemilik dan manajer perusahaan. Pemiliknya adalah manajer dalam UKM. Yang kedua ada modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Yang ketiga ada zona operasi umumnya lokal. Meskipun ada juga UKM yang memiliki orientasi asing dalam bentuk ekspor ke negara-negara mitra komersial. Dan yang terakhir ada ukuran perusahaan, baik dari total aset, jumlah karyawan, dan fasilitas infrastruktur kecil. Selanjutnya ada faktor kegagalan bisnis kecil. 1. Pengelolaan yang tidak berkompeten dan tidak berpengalaman. 2. Kurang memberi perhatian. 3. Sistem pengendalian yang lemah. Dan 4. Kekurangan modal. Faktor keberhasilan bisnis kecil. 1. Kerja keras, dorongan, dan dedikasi. 2. Permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. Analisis yang cermat terhadap kondisi pasar dapat membantu melihat peluang penerimaan produk di pasar. 3. Kompetensi manajerial. 4. Keberuntungan. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Desa Balesari merupakan salah satu desa di Kecamatan Windusari. Selain mata pencaharian sebagai petani, sebagian masyarakat, terutama perempuan, melakukan kegiatan usaha meliputi usaha pembuatan makanan ringan, kerajinan, dan berdagang. Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat Balesari telah memberikan nilai tambah bagi produk berupa pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau menyambung hidup. Produksi yang dilakukan ada yang berdasarkan pesanan dan belum banyak UKM yang membangun akses pasar baru, sehingga omset produksinya masih terbatas. Salah satu contoh kegiatan usaha adalah pembuatan anyaman bambu berupa produksi besek dan kepang. Produksi anyaman kepang berdasarkan pesanan dan tidak melakukan produksi apabila tidak ada pesanan. Sedangkan produksi besek telah memiliki pesanan rutin dari daerah Kabupaten Magelang dan bahkan sampai Kabupaten Sleman. Namun pengrajin belum berani membuka akses pasar sendiri. Mereka hanya mengandalkan pasar yang sudah ada dan belum ada diversifikasi produksi melihat banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Balesari, terutama dalam bidang usaha non pertanian, usaha kecil, mikro, atau UKM, menunjukkan jumlah modal yang digunakan dan modal yang dibutuhkan oleh pengusaha. Dari sisi jumlah modal dan kebutuhan modal, pengusaha di Desa Balesari masih menghadapi permasalahan permodalan. Modal rata-rata yang digunakan masih di bawah 1 juta, menunjukkan kemampuan pengusaha dalam menghasilkan keuntungan. Dari sampel yang diambil, rata-rata omset masih didominasi usaha
dengan omset di bawah 1 juta sebanyak 80%. Sedangkan usaha dengan omset di atas 1 juta sebanyak 6% dan di atas 2 juta sebanyak 4%. Omset usaha yang masih rendah ditunjukkan dengan keuntungan yang rendah, yaitu di bawah 1 juta sebanyak 88%, sampai dengan 2 juta adalah 10%, sampai dengan 3 juta sebanyak 3%. Omset usaha di atas 5 juta tidak ada. UKM di Desa Balesari dalam menjalankan usaha. Masih banyak yang dilakukan sendiri oleh pengusaha atau belum menggunakan tenaga kerja 46%. Tenaga kerja masih berasal dari anggota keluarga. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat Desa Balesari masih terpusat di Dusun Mojo yang didominasi usaha pembuatan besek dan kepang dengan produksi berdasarkan pesanan, belum melakukan penawaran secara langsung. Yang kedua, terdapat keterbatasan modal, terutama untuk usaha dengan omset di bawah 1 juta. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar usaha 80% omset rata-rata di bawah 1 juta dengan keuntungan di bawah 1 juta. Yang ketiga, tenaga kerja rata-rata kurang dari 2 orang atau 46%, dan tenaga kerja 3-5 orang atau 4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha masih merangkap sebagai tenaga kerja dengan sistem pengupahan borongan atau 14%. Harian 6% dan mingguan 10%. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, dari kondisi pelaku usaha yang rata-rata masih berpenghasilan rendah, maka perlu dilakukan pembinaan usaha, baik dalam bidang pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan produk, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai pasar yang luas, tidak tergantung pesanan saja, sehingga omset usaha dapat meningkat. Yang kedua, kemampuan dalam peningkatan kualitas dan diversifikasi produk perlu diberikan agar nilai jual dan omset bisa meningkat, sehingga pendapatan meningkat. Yang ketiga, pemberian modal usaha perlu dilakukan dalam bentuk dana bergulir agar UKM mampu mengembangkan usaha. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.